selamat pagi buat anak-anak IPA yang hebat-hebat. Hari ini kita sudah masuk dalam subtema yang kedua untuk pembelajaran pertama sampai pembelajaran yang ketiga di buku tematik 1D halaman 36. Untuk pembelajaran yang pertama kita akan belajar tentang olahraga yang biasanya kita lakukan bersama dengan keluarga kita. Nah, di sini kalian akan mendengarkan cerita singkat yang akan Misika bacakan untuk kalian tentang keluarga Lala dan olahraga apa yang mereka lakukan. Nah, silakan disimak untuk teks cerita berikut ini. Keluarga Lala selalu menjaga kebersamaan. Keluarga Lala sering berolahraga bersama. Pagi ini, Lala dan keluarga lari pagi. Keluarga Lala lari pagi di sekitar rumah. Lari pagi membuat badan sehat. Keluarga Lala berolahraga setiap minggu. Keluarga Lala berolahraga dengan semangat. Lala dan keluarga terlihat senang. Jadi Piwan itu adalah contoh olahraga yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga kita, yaitu olahraga lari pagi di sekitar rumah. Nah, itu adalah teks cerita yang sudah Misika bacakan untuk kalian tentang olahraga yang dilakukan Lala bersama dengan keluarganya. Dan kita masuk untuk kegiatan yang selanjutnya, yaitu tentang ucapan yang seharusnya kita ucapkan ketika ingin meminta tolong, ketika orang sudah memberi kita bantuan, apa yang harus kita ucapkan, dan ketika kita ingin meminjam barang dari seseorang, apakah yang harus kita ucapkan. Nah, Misika mulai dari kata tolong. Nah, kata tolong ini adalah kata yang diucapkan ketika kalian ingin meminta bantuan kepada orang lain. Misalnya Misika kasih contoh, misalnya Misika mau minta tolong kepada Miss Evi untuk mengambilkan buku yang ada di sampingnya Miss Evi. Apa yang harus Misika ucapkan? Misika tidak boleh bilang, Miss Evi ambil buku di atas meja itu. Tidak boleh begitu, itu tidak sopan. Tetapi yang harus Misika ucapkan yaitu, Miss Evi tolong ambilkan buku yang ada di atas meja. Jadi ketika kalian ingin meminta bantuan kepada orang lain, jangan lupa untuk mengawali dengan kata tolong ya. Itu adalah kata yang sopan yang harus kita ucapkan ketika ingin meminta bantuan kepada orang lain. Misika kasih contoh satu lagi, misalnya Misika ingin meminta bantuannya Teacher Lewi untuk mengangkat meja. Apa yang Misika ucapkan? Nah, Misika bukan bilang, Teacher Lewi angkat meja itu. Tidak, itu bukan kalimat minta tolong, tetapi itu kalimat perintah. Yang harus Misika ucapkan ketika meminta bantuan kepada Teacher Lewi yaitu, Teacher Lewi tolong bantu saya untuk mengangkat meja. Nah, jadi jangan lupa ketika kalian meminta tolong, ketika kalian meminta bantuan seseorang harus diawali dengan kata tolong. Kemudian ketika seseorang sudah membantu kalian, maka apa yang harus kalian ucapkan? Terima kasih. Jadi ketika Teacher Lewi sudah membantu Miss Ika untuk mengangkat meja, maka yang Miss Ika harus ucapkan adalah terima kasih teacher sudah membantu saya mengangkat meja. Jadi jangan lupa untuk selalu mengucapkan kata terima kasih ketika kalian sudah dibantu oleh orang lain ya. Jadi ketika kalian ingin meminta bantuan seseorang harus dimulai dengan kata tolong. Kemudian ketika orang itu sudah membantu kalian, maka harus mengucapkan terima kasih. Kemudian ketika kalian ingin meminjam barang dari seseorang, misalnya kalian ingin meminjam pensil. Contohnya misalnya Misika ingin meminjam pensil dari Miss Evi, apa yang harus Misika ucapkan? Bukan hanya langsung ambil saja pensilnya Miss Evi, tetapi yang harus Misika ucapkan yaitu, bolehkah saya meminjam pensilmu? Jika Miss Evi mengizinkan Misika untuk meminjam pensil, barulah Misika ambil. Tapi jika Miss Evi tidak memberikan izin untuk mengambil pensil itu, maka jangan. Mungkin karena Miss Evi ingin pakai pensil itu. Jadi jangan lupa ketika kalian ingin meminjam barang seseorang, maka harus dimulai dengan kata bolehkah. Bolehkah saya meminjam pensilmu? Bolehkah saya meminjam bukumu? Bolehkah saya membantumu? Pokoknya sesuatu yang ingin kalian lakukan untuk meminta bantuan untuk meminjam
barang orang lain, maka kalian harus ucapkan dengan kata bolehkah ya. Jangan lupa menggunakan kata bolehkah. Bolehkah saya meminjam pensilmu? Bolehkah saya meminjam bukumu? Dan seterusnya ya. Jadi Miss Ika ingin ingatkan kembali, ketika kalian ingin meminta bantuan seseorang, maka harus mengucapkan kata tolong. Kemudian ketika seseorang sudah membantu kalian, maka yang harus kalian ucapkan yaitu terima kasih. Dan ketika kalian ingin meminjam barang dari seseorang, maka yang harus kalian ucapkan adalah bolehkah ya Ibu Iwan. Jadi seperti itu. Dan kita masuk untuk kegiatan yang selanjutnya. Di pembelajaran selanjutnya yaitu tentang maaf. Oke, sekarang kita sudah masuk dalam pembelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang penggunaan kata maaf dan juga penggunaan kata jangan. Nah, untuk kata maaf ini biasanya digunakan ketika seseorang melakukan suatu kesalahan. Miss Ika kasih contoh, misalnya Miss Ika tidak sengaja menjatuhkan gelasnya Miss Jessia. Apa yang Miss Ika ucapkan? Miss Jessia, maaf saya tidak sengaja menjatuhkan gelasmu. Atau Miss Ika tidak sengaja menghilangkan buku yang Miss Ika pinjam dari Miss Jessia. Apa yang Miss Ika ucapkan? Miss Jessia, maaf saya tidak sengaja telah menghilangkan bukumu. Jadi itu adalah contoh untuk penggunaan kata maaf ya. Penggunaan kata maaf itu diucapkan ketika kalian melakukan suatu kesalahan. Kemudian ada kata jangan ya. Kata jangan ini diucapkan ketika seseorang ingin melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Miss Ika kasih contoh, misalnya kalian ingin bermain pisau yang tajam ya. Pisaunya ada di atas meja, kemudian kalian ingin bermain dengan pisau itu. Kemudian mama kalian bilangnya begini, Lala jangan bermain pisau karena itu berbahaya ya. Jadi itu adalah larangan untuk kalian jangan bermain. Karena apa? Karena itu berbahaya. Jadi contoh kata jangan itu diucapkan ketika seseorang ingin melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Atau Miss Ika kasih contoh lain lagi, misalnya jangan buang sampah sembarangan. Jadi Miss Ika ucapkan itu ketika Miss Ika lihat ada anak-anak yang ingin buang sampah sembarangan, kemudian Miss Ika bilang jangan buang sampah sembarangan. Berarti Miss Ika melarang anak-anak untuk membuang sampah sembarangan. Jadi kata maaf itu diucapkan ketika kita melakukan suatu kesalahan. Kemudian kata jangan diucapkan ketika seseorang ingin melarang untuk melakukan sesuatu. Nah, itu untuk penggunaan kata jangan dan juga kata maaf. Kemudian untuk pola benda ya, untuk pola benda Miss Ika sudah pernah jelaskan, tetapi Miss Ika ingin jelaskan kembali pola benda yang ada di halaman 50. Coba kalian lihat di sini. Di halaman 50. Ya, di halaman 50. Jadi ini dinamakan dengan pola ya, pola benda. Coba kalian lihat. Di sini ada gitar. Oke, di sini ada gitar, kemudian gitar lagi. Setelah dua gitar ini ada saksofon ya. Kemudian selanjutnya ada gitar lagi. Jadi pola bendanya itu berulang-ulang. Gitarnya 2, kemudian saksofon, kemudian gitarnya 2 lagi, kemudian di sini saksofon, kemudian di sini gitar. Tadi kita lihat gitarnya ada berapa? Ada 2, berarti di sebelahnya ini saksofon atau gitar. Nah, di sebelahnya adalah gitar. Jadi ini yang dinamakan dengan pola berulang dalam benda. Jadi untuk pembelajaran kita di hari ini sampai di sini, dan tetap semangat untuk belajar bagi anak-anak semuanya. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.